Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Faridayati Hikmah. Di sini saya akan mempresentasikan tugas analisis laporan keuangan dengan dosen Ibu Trisandi Eka Putri. Disclaimer dulu, saya di sini akan menganalisis laporan keuangan dan laporan laba rugi dari perusahaan link net terbuka dan entitas anak. Pertama-tama, saya akan menjelaskan dulu apa itu analisis perbandingan laporan keuangan. Nah, teknik ini adalah metode analisis yang paling dasar dari analisis horizontal. Definisinya yaitu merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan, misalnya neraca, selama lebih dari satu periode. Minimal perbandingan dilakukan untuk 2 periode atau lebih. Tujuannya yaitu untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap pos, misalnya aset, liabilitas, ekuitas, dari periode ke periode, seperti kenaikan atau penurunan. Di sini saya akan menganalisis laporan atau neraca perbandingan dari perusahaan linknet terbuka dan entitas anak. Yang pertama ada kas dan bank. Untuk periode 2023-nya itu senilai 236 miliar 829 juta rupiah. Untuk periode 2024-nya senilai 436 miliar 38 juta rupiah. Nah, ini selisih antara periode 2024 dikurangi periode 2023. Senilai 199 miliar 209 juta rupiah. Atau senilai 84,12%. Kenaikan ini menunjukkan peningkatan yang signifikan pada likuiditas jangka pendek perusahaan. Selanjutnya ada piutang untuk pihak ketiga. Untuk periode 2023-nya itu senilai 354 miliar 984 juta rupiah. Untuk periode 2024-nya senilai 304 miliar 835 juta rupiah. Nah, ini terjadi penurunan yaitu 50 miliar 149 juta rupiah atau senilai 14,13%. Ini terjadi karena sinyal positif bahwa efisiensi penagihan piutang dari pelanggan itu membaik. Selanjutnya ada piutang usaha pihak berelasi. Untuk periode 2023-nya itu senilai 7 miliar 708 juta rupiah. Periode 2023-nya senilai 633 miliar 519 juta rupiah. Nah, ini terjadi kenaikan senilai 625 miliar 811 juta rupiah atau sekitar 8.118,98%. Ini terjadi karena lonjakan ini menciptakan resiko konsentrasi kredit yang sangat besar kepada entitas yang terafiliasi. Selanjutnya ada pinjaman bank jangka pendek. Untuk 2023-nya itu senilai 1.000 miliar. Untuk 2024-nya itu senilai 1.025 miliar. Ya, ini untuk selisihnya yaitu 25 miliar dari 2024 dikurangi 2023 atau senilai 2,50%. Nah, ini terjadi karena menunjukkan bahwa pinjaman bank jangka pendek tidak signifikan dalam struktur pendanaan jangka pendek. Yang kelima ada utang usaha pihak ketiga. Untuk periode 2023-nya senilai 848 miliar 918 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 960 miliar 2 juta rupiah. Dan ini untuk selisih antara nilai yang tadi senilai 11 miliar 84 juta rupiah atau senilai dengan 13%, 13,9%. Ini terjadi karena mengalami penurunan ya sebesar 13,09%. Mengalami kenaikan senilai 13,9%.
Terus selanjutnya ada laba rugi perbandingan untuk perusahaan link net terbuka dan entitas anak. Yang pertama ada pendapatan. Untuk periode 2023-nya itu senilai 2.551 miliar 893 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 2.520 miliar 686 juta rupiah. Nah, ini untuk selisihnya yaitu mengalami penurunan sebesar 31 miliar 207 juta rupiah atau setara dengan 1,22%. Ini karena faktor utama yang memperburuk kinerja laba. Terus selanjutnya ada beban penyusutan. Untuk periode 2023 itu senilai 1.622 miliar 79 juta rupiah. Untuk 2024-nya itu senilai 1.691 miliar 983 juta rupiah. Nah, ini terjadi penurunannya yaitu senilai 69 miliar 904 juta rupiah atau setara dengan terjadi kenaikan ya 4,31%. Ini karena mengindikasi adanya penambahan aset tetap baru yang signifikan atau peningkatan beban non-kas. Terus selanjutnya ada beban jaringan dan beban langsung lainnya. Untuk 2023-nya itu senilai 693 miliar 652 juta rupiah. Untuk 2024-nya itu ada 1.064 miliar 391 juta rupiah. Ini selisihnya yaitu 370 miliar 739 juta rupiah. Terjadi peningkatan yang setara dengan 53,45%. Ini terjadi karena adanya kenaikan biaya maintenance dan operasional jaringan yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Untuk 2023-nya itu senilai 374 miliar 186 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 452 miliar 877 juta rupiah. Terus ini untuk selisihnya yaitu 78 miliar 691 juta rupiah. Nah, ini mengalami kenaikan yaitu senilai 21,03%. Terjadi karena menunjukkan kurangnya efisiensi dalam biaya operasional non-penjualan. Selanjutnya ada beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Untuk 2023-nya itu senilai 355 miliar 833 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 264 miliar 163 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 91 miliar 675 juta rupiah. Ini setara dengan 25,76%. Ini terjadi karena adanya sinyal positif efisiensi biaya sumber daya manusia yang dapat menahan pemburukan kerugian lebih lanjut. Saya akan menjelaskan apa itu neraca tren. Analisis tren adalah teknik yang digunakan untuk melihat kecenderungan atau arah perkembangan pos-pos di neraca. Tujuannya yaitu untuk melihat kecenderungan atau tren dari posisi keuangan. Apakah mengalami perubahan, yaitu naik, turun, atau tetap, serta seberapa besar sih perubahan tersebut dihitung dalam persentase. Selanjutnya untuk neraca tren, dalam perusahaan link net terbuka dan entitas anak, yang pertama ada kas dan bank. Ini untuk 2023-nya senilai dengan 236 miliar 829 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 436 miliar 38 juta rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 184,12%. Ini terjadi karena menunjukkan tren yang kuat dan berkelanjutan dalam akumulasi kas. Selanjutnya ada piutang usaha pihak ketiga. Untuk 2023-nya senilai 354 miliar 984 juta rupiah. 2024-nya yaitu 304 miliar 835 juta rupiah atau mengalami penurunan sebesar 85,87%. Ini terjadi karena
mengindikasi perbaikan efisiensi penagihan piutang dari pihak ketiga. Selanjutnya ada piutang usaha pihak berelasi. Untuk 2023-nya senilai 7.708 juta rupiah, untuk 2024-nya senilai 633.519 juta rupiah, atau mengalami kenaikan 8.218,98%. Ini terjadi karena menandakan peningkatan resiko dan keterikatan yang sangat besar pada pihak internal. Selanjutnya ada pinjaman bank jangka pendek. Ini senilai 1.000 miliar dan 2024-nya senilai 1.025 miliar. Nah, ini terjadi kenaikan sebesar 102,50%. Ini terjadi karena tren yang sangat stabil ini menegaskan bahwa pinjaman bank ini tidak signifikan sebagai sumber pendanaan jangka pendek. Selanjutnya ada utang usaha pihak ketiga. Untuk 2023-nya senilai 848.918 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 960 miliar 2 juta rupiah. Ini terjadi kenaikan yaitu senilai 113,9%. Ini terjadi karena menunjukkan perusahaan memiliki kecenderungan untuk menambahkan penggunaan piutang dari pemasok. Selanjutnya untuk laba rugi perbandingan dalam neraca tren itu yang pertama ada pendapatan. Untuk 2023-nya senilai 2.551 miliar 893 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 2.520 miliar 686 juta rupiah. Ini terjadi kenaikan. Ini terjadi penurunan antara 2023 ke 2024 senilai 98,78%. Ini terjadi karena menunjukkan kecenderungan pelemahan pendapatan inti perusahaan. Selanjutnya ada beban penyusutan. Untuk periode 2023 senilai 1.622 miliar 79 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 1.691 miliar 983 juta rupiah. Ini terjadi peningkatan yaitu senilai 104,31%. Ini terjadi karena menunjukkan peningkatan beban non-kas yang lebih cepat daripada pertumbuhan pendapatan. Selanjutnya ada beban jaringan dan beban langsung lainnya. Untuk periode 2023-nya itu senilai 693 miliar 652 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 1.064 miliar 391 juta rupiah. Ini terjadi peningkatan senilai 153,45%. Ini terjadi karena menunjukkan peningkatan biaya operasional jaringan yang jauh lebih cepat daripada pendapatan. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Untuk periode 2023-nya itu senilai 374 miliar 186 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 452 miliar 877 juta rupiah. Ini terjadi kenaikan senilai 121,03%. Ini terjadi karena peningkatan biaya overhead yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kerugian operasional. Yang kelima ada beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Untuk 2023 senilai 355 miliar 838 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 264 miliar 163 juta rupiah. Ini terjadi penurunan senilai 74,24%. Nah, ini terjadi karena menunjukkan efisiensi besar-besaran dalam biaya sumber daya manusia. Nah, analisis common size adalah bentuk dari analisis vertikal yang mengubah setiap pos neraca menjadi persentase dari satu angka dasar. Definisinya yaitu merupakan teknik analisis laporan keuangan dengan menganalisis komponen-komponen yang ada dalam laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui persentase investasi terhadap masing-masing aktiva atau terhadap total aktiva.
untuk mengetahui struktur permodalan. Selanjutnya yaitu neraca perbandingan dari neraca common size PT Linknet terbuka dan entitas anak. Yang pertama ada kas dan bank untuk 2023-nya senilai 236 miliar 829 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 436 miliar 38 juta rupiah. Nah, ini untuk 2023-nya itu senilai 1,87, dan untuk 2024-nya itu senilai 3,13%. 13%. Nah, ini terjadi peningkatan ya antara 2023 dan 2024, menunjukkan sebagian besar aset perusahaan tertanam dalam aset non-liquid. Terus untuk piutang usaha pihak ketiga, untuk 2023-nya itu senilai 354 miliar 984 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 304 miliar 835 juta rupiah. Dan untuk common size 2023-nya itu senilai 2,81, dan untuk 2024-nya senilai 2,19. Ini terjadi penurunan antara 2023 dan 2024 karena ini baik ya untuk kualitas aset perusahaan. Terus untuk piutang usaha pihak berelasi 2023 senilai 7 miliar 708 juta rupiah, untuk 2024-nya senilai 633 miliar 519 juta rupiah. Ini untuk common size 2023-nya senilai 0,08, dan untuk common size 2024-nya senilai 4,55%. Ini terjadi peningkatan antara 2023 dan 2024 karena peningkatan ini mengubah komposisi aset lancar secara signifikan ke aset yang berisiko tinggi. Yang keempat ada pinjaman bank jangka pendek. Untuk 2023-nya itu senilai segini, dan untuk 2024-nya itu senilai segini. Untuk common size 2023-nya itu senilai 7,91%. Untuk common size 2024-nya itu senilai 7,37%. Ini terjadi pengurangan antara 2023 dan 2024. Ini terjadi karena proporsi yang sangat kecil ini mengonfirmasikan bahwa akun ini secara material tidak signifikan. Terus yang kedua, kelima ada utang usaha pihak ketiga. Untuk 2023-nya itu senilai 848 miliar 918 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 960 miliar juta rupiah. Untuk common size 2023-nya itu senilai 6,72%. Untuk common size 2024-nya itu senilai 6,90%. Ini terjadi peningkatan antara 2023 dan 2024 karena menunjukkan ketergantungan yang lebih besar pada sumber pendanaan dari pemasok. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang neraca common size di laba rugi perbandingan PT Linknet terbuka dan entitas anak. Yang pertama ada pendapatan. Nah, pendapatan ini 2023 senilai dengan 2.551 miliar 893 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 2.520 miliar 686 juta rupiah. Nah, ini masih bersih, masih 100% ya, karena ini akan menjadi pembagi untuk semua akun di dalam laba rugi common size ini. Nah, untuk yang kedua ada beban penyusutan. Untuk 2023-nya itu senilai 1.622 miliar 79 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 1.691 miliar 983 juta rupiah. Ini senilai untuk common size-nya itu, common size 2023-nya itu senilai 63,56, dan untuk common size 2024-nya itu senilai 67,12%. Ini terjadi peningkatan antara 2023 dengan 2024. Ini terjadi karena
menunjukkan porsi beban non-kas ini meningkat pesat terhadap pendapatan. Selanjutnya ada beban jaringan dan beban langsung lainnya. Untuk 2023 senilai 693 miliar 652 juta rupiah dan untuk 2024-nya senilai 1064 miliar 391 juta rupiah. Untuk Common Size 2023-nya itu senilai 27,18% dan untuk Common Size 2024-nya itu senilai 42,23%. 23% ini ada peningkatan antara 2023 dengan 2024 dan ini terjadi karena hampir setengah dari setiap rupiah pendapatan digunakan untuk biaya operasional jaringan. Selanjutnya ada beban umum dan administrasi. Untuk 2023-nya itu senilai 374 miliar 186 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 452 miliar 877 juta rupiah. Dan untuk Common Size 2023-nya itu senilai 14,66%. Dan untuk 2024-nya senilai 17,97%. Ini terjadi peningkatan antara 2023 dengan 2024 dan ini terjadi karena proporsi yang besar ini menunjukkan efisiensi biaya overhead yang substansial. Selanjutnya ada beban gaji dan kesejahteraan karyawan. Untuk 2023-nya senilai 355 miliar 838 juta rupiah. Untuk 2024-nya senilai 264 miliar 163 juta rupiah. Untuk Common Size 2023-nya itu senilai 13,94% dan untuk 2024-nya senilai 10,48%. Ini terjadi penurunan dari 2023 ke 2024 karena indikator positif upaya manajemen menghemat biaya sumber daya manusia tetapi tidak cukup menutupi kenaikan beban lainnya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga presentasi yang saya paparkan bisa membantu teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.